Nah, buat Bapak Ibu yang tumbuh di kalangan reform ya, pasti tidak asing dengan Cornelius Van Til ya, sangat berpengaruh namanya juga di dalam tradisi Westminster Theological Seminary ya. Ini ada tulisan dari tahun 2012 oleh John Frame, dan John Frame juga sangat namanya juga sangat banyak dibaca orang, terutama yang berafiliasi dengan Reformed Theological Seminary, karena John Frame ngajarnya di RTS ya, dan dia menulis bagian ini. Esainya cukup panjang ya, juga diterbitkan oleh Grand Rapids di dalam Handbook of Evangelical Theologians. Esainya ini berisi sejarah juga tentang pendidikan dan latar belakang Van Til ya, buat Bapak Ibu yang tertarik. Jadi ini sangat berguna ya, esai panjangnya ini. Tetapi memang John Frame itu pemikir yang kritis ya, sehingga bahkan terhadap gurunya sendiri pun dia menyajikan ya kritiknya dia begitu ya, dan memberikan usulan juga ya bagaimana mendekati pemikiran Van Til secara produktif ya, dan bagaimana merespons dan mungkin mengaplikasikannya begitu ya. Nah, Van Til itu dididiknya sebagian di Princeton ya, dan guru-gurunya itu pahamnya dari aliran filsafat idealisme begitu ya, sehingga istilah yang sangat terkenal presuppositionalism itu juga sebenarnya adalah dari aliran filsafat idealisme ya. Di sini juga disebut beberapa profesornya oleh John Frame ya, yang mempengaruhi pikiran-pikiran dia waktu di Princeton ya. Nah, ada sedikit kritik terhadap teaching style-nya Van Til ya, bahwa Van Til memang sangat cerdas ya, juga bisa sangat charming begitu ya, sangat gracious. Nah, tapi ada kekhususan juga waktu dia mengajar ya, dia sering pakai ilustrasi, slogan. Tapi waktu dia pakai istilah-istilah teknikal begitu ya, kalau mahasiswanya meminta analisis yang lebih jauh ya, seringnya Van Til itu mengelak begitu ya, dan membiarkan begitu aja ya. Jadi tunggu, mana ya bagian itu ya. Sehingga salah satu kritik John Frame ya terhadap Van Til adalah dia itu menggunakan istilah-istilah teologi dan filsafat itu kurang analisis ya, dan kurang menghindari definisi-definisi yang lebih ketat dan lebih mendalam begitu ya, terutama kalau mahasiswanya tanya, dia biasanya juga menghindar begitu ya. Sebentar, ada di bagian salah satu bagian di sini sih ya. Ini karena artikelnya nggak punya halaman ya, menemukan bagian tertentu lagi jadi lebih sulit ya. Ya, tapi gaya mengajar itu mungkin bagian yang cukup minor ya dari kritiknya ya. Bagian lain yang ya tidak terlalu substansial juga adalah Van Til itu menerbitkan artikel-artikelnya ya, seringnya di dalam isolasi, itu istilah yang dipakai John Frame ya. Ini ya, misalnya bagian ini, Van Til's language too contributed to his isolation. Unlike most of the popular apologists, he used a great many technical, philosophical, and theological expressions, often inadequately defined and analyzed. Ya, di sini ya kelemahannya itu ya yang dilihat John Frame ya. Even his homely illustrations could not compensate for his daunting style. Beyond this, his philosophical vocabulary was not the kind easily understood by other philosophers. Jadi dia pakai istilah-istilah yang tidak cukup didefinisikan dan dianalisis begitu ya. Tapi juga karena dia menerbitkannya, buku-bukunya seringnya di kalangan terbatas di Westminster ya, istilahnya untuk kalangan sendiri begitu ya. Sehingga dia tidak berinteraksi dengan kalangan-kalangan filsuf yang lebih luas di Amerika ya. Jadi filsuf-filsuf Kristen dan Reform di Amerika mungkin yang lebih serius di institusi universitas yang lebih berpengaruh ya,
misalnya Alvin Plantinga ya atau Nicholas Walter Stoff, itu stylenya lebih analytical ya, lebih berpengaruh juga di dunia filsafat ya, dan itu tidak menganggap kontribusi Van Til itu cukup signifikan ya, karena Van Til itu mempublikasikannya di kalangan sendiri di Westminster begitu. Jadi interaksinya sangat kurang ya, sehingga cenderung Van Til itu terisolasi begitu ya, salah satu kritik Frame ya, sehingga di dalam estimasi John Frame influence-nya Van Til itu cukup rendah, hanya di kalangan sendiri saja begitu ya. Jadi kalau orang mungkin sangat mengidolakan Van Til ya mungkin karena dari kalangan Westminster begitu ya, sehingga di sini ya misalnya di bagian paragraf yang ini John Frame itu bilang ya, jadi memang Van Til kurang analitis, kurang definisinya kurang tajam ya di dalam bagian-bagian ininya ya, dan terutama itu mungkin muncul dari isolasinya ya, sehingga menurut John Frame he had missed something by not having experienced the benefits of iron sharpening iron or of a multitude of counselors begitu ya. Nah, jadi muncul dari kalangan sendiri, walaupun pendidikannya dari Princeton, dan pengaruh yang paling besar menurut estimasi John Frame itu dari Kuiper memang ya, ininya ya, sebagai warna kekristenan Van Til itu ya, mengasumsikan wahyu Tuhan sebagai yang utama di dalam memahami segala sesuatu, itu warisannya dari Kuiper begitu ya, dari Reform Belanda ya. Nah, tapi di dalam karirnya, jadi memang estimasinya John Frame, Van Til itu cenderung terisolasi ya, sehingga pengaruhnya tidak luas dibandingkan misalnya filsuf analytical seperti Alvin Plantinga atau Nicholas Walter Stoff gitu ya. Nah, tapi menurut saya kritikan yang lebih serius ya, itu munculnya di pikirannya Van Til ya. Mungkin ada dua bagian lah yang cukup serius ya di dalam kritiknya Frame ya. Yang pertama, Frame itu mengkritisi ya bahwa Van Til itu menganggap unbelievers itu knowledge-nya tidak valid begitu saja, begitu ya. Dan ini untuk kritikan yang setajam itu John Frame menyajikan kutipan block quote ya. Jadi ini tulisan Van Til langsung yang dikutip oleh John Frame ya. Van Til often seems to insist that the unbeliever has no true knowledge at all, and thus there can be nothing on which the believer can and should agree with the unbeliever. Ya, sehingga tidak heran waktu membicarakan kelemahannya Van Til minggu lalu ya, Pak Wilson itu bilang kalau posisinya kayak Van Til ya, nanti cenderung nggak ngobrol. Ya karena ya udah unbelievers tuh nggak usah didengerin sama sekali ya, nggak ada bener-benernya kok begitu ya. Dan ini yang di quote nih ya, the natural man cannot will to do God's will, he cannot even know what the good is. It will be quite impossible to find a common area of knowledge between believers and unbelievers ya. Jadi walaupun Pak Benny itu mengklaim bahwa ya ada common grace sih, tapi kalimat-kalimat Van Til tuh begitu keras ya, unbelievers itu ya, yang nggak ada common area of knowledge between believers and unbelievers unless there is agreement between them as to the nature of man himself, but there is no such agreement. Begitu, jadi sangat pesimistis, sangat mengestimasi bahwa tidak mungkin ada dialog yang bermanfaat begitu ya kalau kalimat-kalimatnya keras ya, semacam ini begitu ya. Nah tapi memang juga John Frame bilang ya, walaupun ini semacam tema yang cukup kental ya di dalam Van Til, tetapi di bagian-bagian lain dia juga seolah-olah mendinai ya bahwa ada tulisan-tulisannya seperti ini begitu ya. Dan di dalam prakteknya ya Van Til pakai argumen common knowledge juga ya untuk berinteraksi dengan mungkin yang dianggap unbelievers begitu ya. Ini ya misalnya elsewhere, however, Van Til vehemently rejects the apparent meaning of this statement ya. Jadi kalimat-kalimat ini yang dikutip yang seolah-olah memang tidak bisa ada dialog antara believers dan unbelievers, kadang-kadang di reject juga ya dengan keras oleh Van Til ya. Never denied that the unbeliever has true knowledge ya katanya ya, bahwa saya nggak menyangkal kok unbeliever juga bisa punya true knowledge ya. Kadang-kadang secara frustrasi kata John Frame ya terhadap Van Til itu upayanya mendinai itu begitu ya. Nah jadi bagian yang ini ya menurut John Frame ya adalah kenyataannya itu tidak sekeras seperti yang dikatakan Van Til ya, bahwa bagaimana mungkin bahwa semua
pernyataan dari unbelievers itu salah ya. Kalau unbelievers itu pakai sesuatu yang logika biasa, misalnya bahwa Washington is the capital of the United States begitu ya, mana bisa dia kita anggap ngomong tentang kota yang lain misalnya ya. Jadi dan di banyak bagian Van Til juga menganggap bahwa berbicara tentang Plato atau tentang filsuf-filsuf itu sebagai pikirannya nobel begitu ya. Sehingga ya pada kenyataannya tidak juga ya klaim itu bahwa unbelievers knowledge itu semata-mata salah, tidak benar juga begitu ya. Sehingga kalau terlalu keras seperti argumennya Van Til semacam itu ya, ya pertama akibatnya nggak terjadi obrolan ya, nggak terjadi dialog atau debat. Tetapi juga pada kenyataannya nggak bisa sekeras itu ya, karena unbelievers ya juga ada hal-hal yang benar yang dibicarakan begitu ya. Sehingga mungkin perlu hati-hati ya menikmati Van Til di area-area yang klaimnya tampaknya sekeras itu begitu ya. Lalu juga kritik kedua ya yang muncul di tulisan panjang ini ya. Dan tulisan panjang John Frame ini juga mungkin harus dibaca agak pelan-pelan ya, karena argumen dan klaimnya dia juga bisa cukup complicated ya. Jadi Van Til-nya complicated, John Frame-nya juga nggak sederhana ya. Tapi John Frame tuh berusaha mengkritisi Van Til ya. Tapi buat yang ngefans banget sama Van Til dan juga ngefans John Frame, mungkin baca ini bisa sangat berguna ya. Nah, kritik yang kedua yang menurut saya substansial ya adalah John Frame itu menyajikan kenapa sampai Van Til itu mengembangkan teknik apologetikalnya seperti demikian. Gitu ya. Jadi di sini ya di subbab yang tentang apologetics ya, Frame itu bilang Van Til itu ingin membantah gaya apologetika yang tradisional yang dianggap sudah lama itu ya, ya mungkin dari zaman pertengahan seperti modelnya Thomas Aquinas begitu ya dan seterusnya ya, yang seolah-olah dua tahap ya. Tahap pertama itu argue secara umum tentang keberadaan Tuhan, lalu tahap kedua itu argue lebih khusus ya dari New Testament ya, lalu bicara tentang Yesus. Dan di dalam dua tahap ini dua-duanya mempresuposisikan ada semacam common ground ya antara yang apologetnya dengan unbeliever begitu ya. Nah, Van Til tuh tampaknya nggak suka ya gaya semacam ini ya. Lalu itu yang berusaha dia bantah dengan menyajikan teori presuposisionalnya itu. Begitu ya. Jadi caranya Van Til membantah adalah bahwa asumsi bahwa ada common ground itu bisa ngomong sehingga bisa dua tahap semacam itu salah. Ya, karena dari awal unbeliever itu udah salah presuposisinya ya, sehingga gaya dua tahap ini nggak jalan. Begitu ya. Dan kalaupun jalan katanya tetap yang dibicarakan nanti bukan Tuhan yang dari Alkitab. Ya, karena tidak mungkin mencapai pengetahuan atau pemahaman yang seperti itu kecuali lewat wahyu. Ya, itu buat yang penggemar Van Til argumennya semacam itu familiar sekali. Ya. Nah, tapi ya yang John Frame kritik adalah dua keberatan Van Til terhadap yang tradisional itu begitu ya. Jadi misalnya kritiknya Van Til yang pertama terhadap yang tradisional ya, apologet yang pakai cara tradisional itu yang dua tahap itu ya, bisa saja tetap mempresuposisikan bahwa ya Tuhan yang menjadikan segala sesuatu ini bukan bukan common area atau common ground atau common grace apapun yang menjadi dasar yang lain. Begitu ya. Jadi presuposisinya bisa aja sama walaupun cara argumen dia apologetikanya tradisional. Begitu ya, itu kritikan Frame ya terhadap keberatan Van Til begitu ya. Lalu juga kalaupun dia punya presuposisi tertentu ya, bisa saja cara diskusinya tetap sama begitu ya, secara tradisional ataupun yang model gaya Van Til begitu ya, itu tidak mengubah gayanya ya. Lalu yang kedua, untuk objection kedua ya, ini
Van does teach that the evidence for God is absolutely valid rather than merely probable, begitu ya. Jadi kalau menurut Van bukti-bukti tentang Tuhan itu absolut valid ya, bukan cuman kemungkinan ya. Jadi Van nggak mau ya gaya, bukankah misalnya gaya Lennox ya, bukankah hukum-hukum alam ini sebenarnya cocok dan logis menunjuk kepada Tuhan, sehingga lebih mungkin bahwa dunia ini, alam semesta ini hadir dengan adanya Tuhan yang memang menciptakan hukum-hukum alam itu sehingga ada keteraturan ya, sehingga menyajikan itu sebagai satu kemungkinan begitu ya. Nah, Van maunya absolutely valid ya. Nah, tapi katanya John Frame ya, di dalam banyak hal Van juga mengakui kok bahwa formulasi dari argumen kita bisa jadi tidak sefasi atau sekoheren bukti-bukti itu sendiri ya. Jadi kalau bilang bahwa argumen itu merely probable, itu tidak berarti bahwa bukti terhadap Tuhan itu merely probable gitu ya. Ini Frame ini sama jelimetnya sama Van nih ya, nggak sia-sia dia jadi muridnya Van gitu ya. Tapi yang dia mau bilang adalah antara gaya ya sama antara keyakinan klaimnya itu ya bisa nggak sekeras seperti yang Van pikirkan begitu ya. Sehingga ya kalau Bapak Ibu udah baca lah kritikannya itu ya, maka usulannya John Frame ya terhadap Van ya adalah bahwa jangan mengambil atau mengaplikasikan gaya Van itu sebagai satu-satunya cara yang valid, yang Kristen untuk apologetika. Bisa ada cara yang lain juga ya. Jadi John Frame itu cukup lunak ya. Dia nggak bilang Van itu salah. Dia cuma bilang bahwa Van itu terlalu keras kalau bilang cuman ini loh gaya yang benar gitu ya. Banyak gaya yang lain bisa juga kok gitu ya. Dan pada kenyataannya Van pakai semua gaya yang lain juga, walaupun mungkin pikirannya inginnya lebih keras daripada yang apologet tradisional biasa lakukan begitu ya. Ini ya, kalimat ini mungkin saya bacakan ya supaya Bapak Ibu dengar sendiri bahasanya John Frame ya. We have much to learn from Van but must reject the claim that his suggested method must replace everything that was done by the more traditional apologists. Rather, we should focus on his development of an epistemology that can serve as a basis for what the traditional apologists have sought to do. Ya, jadi Frame masih menerima ya kontribusi epistemologinya itu ya, usulannya Van ya. Tetapi usulannya dia jangan menganggap Van itu satu-satunya yang valid ya. Even yang tradisional juga masih oke begitu ya. Mungkin itu ya, itu kritikan yang cukup substansial. Itu dua yang terakhir itu yang dari Frame. Kalau soal gaya ngajarnya yang jelimet dan muridnya kalau minta penjelasan Van suka ngeles gitu ya, itu saya rasa lebih minor sih. Juga persoalan dia menerbitkan hanya terisolasi ya, itu memang menurunkan kadar akademisnya dia karena dia nggak teruji ya, nggak di-challenge oleh filsuf Kristen yang lain terus mengembangkan pikirannya dengan cara itu ya. Biasanya kalau yang muncul dengan cara itu memang nanti pikiran-pikirannya itu lebih solid begitu ya, dan Van cuman banyak di kalangan sendiri begitu ya. Itu saya rasa sih yang lebih minor ya, tapi pikiran substansinya itu tentang apa sebenarnya terjadi dengan unbelievers, apakah mereka pikirannya semata-mata salah, John Frame menolak untuk bilang seperti itu, dan menurut dia Van juga pada prakteknya tidak sekeras seperti kata-katanya begitu ya. Lalu gaya apologet itu bukan cuma Van yang betul, tetapi yang tradisional dan masih banyak gaya yang lain juga tersedia ya. Itu usulannya John Frame. Bapak Ibu boleh setuju, boleh enggak ya, tapi paling tidak artikelnya dia bilang begitu. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau komentar. Jadi gaya berpikirnya John Frame ya yang cenderung presupposisionalis ya, memang bisa mendorong orang untuk jadi menghindari dialog ya. Dari awal ya udahlah, kita nggak ada lah common ground-nya, nggak bisa ngobrol lah. Dan menurut saya yang lebih kalau nggak hati-hati ya, yang lebih buruk adalah dari awal memandang rendah partner bicara kita.
sebagai unbeliever, sinners dan lain sebagainya, dan tidak bisa berpikir lurus begitu ya. Simply orang bodoh gitu ya, walaupun kita nggak katakan ya. Tapi kalau kita sampai ngomong orang kamu bodoh gitu ya, itu ad hominem itu ya, itu nggak boleh dilakukan begitu ya. Nah, cuman kalau framework berpikir kita begitu, dorongan untuk itu jadi besar ya. Itu menurut saya agak merugikan ya. Dan mungkin itu juga muncul dari backgroundnya Van Til ya, yang agak terisolasi di kalangannya sendiri ya di Westminster begitu ya. Paling tidak itu estimasinya Frame ya. Mungkin buat teman-teman yang familiar dengan dia merasa oh enggak terisolasi kok. Saya baca dari muda buku Van Til gitu misalnya atau apa. Ya bisa aja ya. Tapi orang yang melihat landscape filsafat secara luas, kalau kita mau anggap John Frame cukup luas gitu ya, estimasinya seperti itu ya. Mungkin dari isolasinya itu juga gaya berpikirnya cenderung jadi mengeras seperti itu ya. Karena kalau kita banyak bergaul ya, misalnya aja kalau orang studi ya di universitas di Amerika ya, masuk ke ruang kuliah pagi-pagi yang ngajar profesornya Katolik, siang-siang yang ngajar profesornya Calvinis gitu ya, terus sore-sore yang ngajar profesornya Metodis ya. Terus dia mau bilang bahwa semua denominasi yang lain salah, itu nggak bisa. Kamu menimba ilmu dari semua profesor-profesor itu kok gitu misalnya ya. Dan semua profesor-profesor itu sungguh-sungguh berusaha mengikut Kristus dengan yang terbaik yang mereka bisa lakukan gitu. Jadi kalau seorang pribadi itu nggak terisolasi gitu ya, mungkin dia mengembangkan gaya pikir juga yang lebih bisa merangkul gitu ya. Tapi kalau dari awal memang Westminster itu kan memisahkan diri dari Princeton karena merasa Princeton itu terlalu liberal. Begitu ya. Jadi itu mengerucut ke pojoknya ya. Lalu habis itu menerbitkan berpikir itu di kalangan sendiri begitu ya. Sehingga kalau experience-nya seperti itu, dan apalagi ya peperangan antara liberal dan evangelical di zaman modern itu ya memang sekeras itu ya, memang cenderungnya pikiran-pikiran jadi lebih konfrontatif begitu ya. Itu mungkin juga sebagai akibat dari anak zamannya ya, dan experience kehidupan sih ya. Maksudnya banyak pemikir kalau masuk ke dalam experience hidup yang semacam itu mungkin juga merasa nyamannya dengan pikiran-pikiran yang seperti itu. Tetapi di kubu yang lain bisa ada pikiran-pikiran yang lebih berbeda ya. Paling tidak John Frame tampaknya agak sedikit berbeda ya dari gurunya ya, paling tidak. Walaupun sangat menghormati ya, saya rasa kalau Bapak Ibu baca tulisannya, John Frame tetap sangat menghormati Van Til sih. Ya, dan menyajikan Van Til dalam cahaya yang terbaik ya sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu cari paper-paper yang di kalangan yang bukan dari Westminster ya banyak yang kritik-kritik yang lebih keras ya. Tapi saya sengaja pilihkan dari John Frame karena dia memang muridnya Van Til juga gitu. Mungkin akurasinya malah lebih tinggi ya. Ada komentar, pertanyaan Bapak Ibu? Silakan kalau ada. Berapa banyak sih yang baca Van Til? Bapak Ibu ada yang pernah ambil bukunya Van Til di perpus terus baca nggak? Oh, Pak Beni, iya nih, Pak Beni memang ngefans soalnya. Pak Wilson baca Van Til? Baca langsung sih enggak, Pak. Oh, oke. Tapi memang karena di kalangan reform jadi terbiasa dengar konsep-konsepnya mungkin ya. Karena kalau bahas apologetika atau apa nggak bisa lepas dari Van Til begitu. Iya. Termasuk ketika bahas filsafat sekalipun ya, Reformation of Philosophy kan cukup ditentang sama Van Til juga tuh. Iya, iya. Ya, saya berharap di kelas yang lain ada ya yang baca Van Til langsung karena ini ya. Biasanya memang kelas apologetika yang diharapkan baca Van Til langsung. Tapi tantangan-tantangan zaman ini menurut saya memang banyak, jadi kita terpaksa harus pilih-pilih dengan jumlah pertemuan yang terbatas ini. Ini limitasi perkuliahan kita memang, tapi kalau Bapak Ibu berminat di perpustakaan selalu ada ya, selalu bisa dipinjam, ditubruk, dibaca, dicerna sih. Ada komentar, pertanyaan? Setuju sama John Frame, sama estimasinya, atau John Frame keterlaluan? Kalau lihat kedekatan mereka, kita bisa setuju lah, Pak. Karena mau memahami pikiran Van Til, paling nggak kan mulai dari John Frame, kalau nggak Greg Benson kan gitu ya, gitu tokoh-tokohnya. Cuman saya jadi memikirkan satu pertanyaan, masih bisa dipakai nggak, Pak?
presuposisionalis di dalam konteks kita zaman hari ini begitu? Apa masih ada kelebihannya kayak ketika semuanya berusaha kita bongkar nih dari dalam? Em, mengomentari itu ya bahwa frame itu cukup dekat ya, tapi frame sama Bunsen mungkin juga analisisnya beda ya. Jadi kalau mungkin mungkin Bunsen sih mungkin lebih lebih positif ya terhadap Fantil ya dibanding frame ya mungkin ya. Walaupun frame masih sangat positif juga sih. eh itu antara frame sama Bunsen ya. Tapi apakah masih bisa dipakai ya? Sebenarnya ya semua cara bisa dipakai ya. Tinggal kita bisa mungkin kalau kita lebih aware ya terhadap gaya yang ini ya ada plus minusnya, gaya yang lain ada juga masalahnya gitu ya. Nah itu kita lebih bisa menghindari problem-problem yang muncul begitu ya, sehingga kita bisa lebih lebih konsisten gitu sih. Oke-oke aja kalau ada yang apa suka dengan Fantil ya. Tapi kalau misalnya akibatnya adalah kita jadi enggan ngobrol ya karena dari awal mengasumsikan yang terburuk ya dari lawan bicara kita, ya itu kurang menguntungkan ya. Itu cara aplikasi Fantil yang kurang menguntungkan gitu. Tapi kalau kita waktu ngobrol itu menyadari ya bahwa kita ini nggak pernah kosongan loh. Kita datang dengan seperangkat komitmen, seperangkat praasumsi tertentu ya. Dan kita itu ngobrol itu supaya bisa lebih memahami sebenarnya praasumsi itu, komitmen itu seperti apa ya, diartikulasikannya ya. Eh, terus bukan cuman sekedar mau menang kalah, melainkan berharap ya lewat saling memahami itu ada karya Allah yang bisa bekerja juga ya lewat persahabatan dan dialog itu ya, itu cara-cara aplikasi yang baik ya. Jadi tetap tetap bisa sih sebenarnya sih. Tinggal gimana caranya memakainya sih. Hmm, hmm, hmm. Pak Ihan, Iya, Pak. ya, ya, saya sedikit kasih ini pandangan saya. Boleh, Nah, Pak. kalau kita melihat sebenarnya kan Fantil itu kelihatan sangat kaku ya. Lalu juga di waktu dia mendekati orang, kelihatannya dia juga tidak positif gitu. Tapi yang saya melihat salah satu yang sangat penting dalam Fantil itu adalah pada waktu dia mempresupposisikan Allah secara mutlak yang tidak tergoyahkan gitu. Sehingga pada waktu menghadapi pikiran-pikiran zaman, berbagai filsuf di dalam dunia ini, sebenarnya sangat penting itu kita di dalam logika Fantil itu bagaimana mengkonfrontasi sampai ke dalam wilayah yang basic gitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi untuk mengapproach, apalagi mungkin kedengaran kalau dia memberikan argumen hantam habis, sepertinya kalau di sudut pandang psikologinya sepertinya kelihatannya tidak ada kata untuk ini ya, sepertinya untuk mau tolerance gitu. Tapi sebenarnya itu kalau saya lihat dasar pemikirannya adalah supaya kekristenan itu dikembalikan secara solid. Nah, kalau kita melihat sih sebenarnya pemikiran-pemikiran Fantil itu kan mulai dipakai juga di dalam KKR sampai dalam konseling-konseling JM dan sebagainya. Ya memang kalau dikaitkan dengan yang psikologinya memang orang akan lihat dia kurang. Tapi paling tidak untuk menghantam presupposisi orang tidak percaya itu memang Fantil itu sangat ini ya, sangat krusial pemikirannya gitu. Khususnya yang dari arusnya Greg Bunsen maupun juga Scott Olivin dan sebagainya sekarang ini, Pak. Ya, ini Itu Pak sedikit. Rianto mau komentar nih. Thank you Pak Beni untuk komentarnya. Jadi bukan kaku tapi solid dan teguh gitu. Pak Rianto gimana Pak? Ya, terima kasih kesempatan. Eh, saya mendukung sih ya pada prinsipnya kontribusi Fantil itu sangat signifikan ya dalam perkembangan teologi, khususnya teologi reformasi ya. Di salah satu kontribusinya kan dalam bidang apologetika, di mana bidang apologetikanya itu dia bangun fondasi teologis yang kokoh untuk mempertahankan, untuk memperjuangkan kepercayaan Kristen dalam dunia yang pada waktu itu semakin skeptis terhadap iman, dan seringkali juga ataupun kadangkala apologetikanya Van Til itu
diperhadapkan di dalam pandangan-pandangan sekuler. Jadi dia tidak kompromi dengan pandangan itu dan tidak kompromi juga dengan filsafat yang langsung bertentangan dengan ajaran Alkitab. Jadi saya rasa apologetikanya Van Til itu didasarkan pada presuposisi ya, Alkitab adalah sumber utama kebenaran dan otoritas yang mutlak. Jadi saya rasa itu cukup buat saya sih ya, itu cukup bagus ya untuk apologet Kristen kita. Walaupun mungkin ada beberapa kritikan-kritikan bahwa Van Til itu tidak menggunakan dengan pendekatan yang kaitannya dengan budaya atau dengan hal-hal yang sifatnya pada waktu itu mudah diterima. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Rianto. Jadi juga positif ya terhadap Van Til ya. Kalau terhadap John Frame ada komentarnya nggak Pak? Itu tadi yang kita berusaha baca sedikit-sedikit. Kalau untuk John Frame itu dia kan lebih memandang sisi dari Van Til itu mungkin dari cara pandangnya yang dia ingin supaya Van Til itu lebih kepada pendekatan budaya mungkin kalau saya menyimaknya, yang dalam artian agak sedikit beda sih dengan dari pandangannya Van Til. Jadi bisa dikatakan pendekatannya itu pendekatan yang lunak, sementara Van Til pendekatannya lebih kepada prinsip ya yang alkitabiah dan tidak kompromi dengan filsafat yang bertentangan dengan ajaran iman Kristen. Iya. Thank you Pak Rianto untuk estimasinya. Nah sebenarnya John Frame sih tidak terkenal sebagai filsuf budaya atau apologet budaya. Dia tetap di dalam garis didikan Westminster itu ya. Hanya tampaknya di artikel itu ya yang dia ingin lakukan adalah jangan sekaku itu gitu ya. Jadi itu tadi kata-kata yang dipakai Pak Beni ya. Ini mungkin tampaknya kaku tapi sebenarnya solid ya. Itu kan mendeskripsikan seolah-olah bisa barang yang sama itu, cuman deskripsinya berbeda ya. Ini solid atau kaku masalahnya. Kalau solid itu konotasinya teguh, kalau kaku itu konotasinya adalah tidak fleksibel, nggak bisa bergerak ya, ngotot begitu ya. Tapi itu seolah-olah fenomena yang sama mendapatkan label yang bisa punya valensi nilai yang berbeda begitu ya. Nah, jadi di situ tuh plus minusnya tuh. Ya, artinya waktu saya sih mendorong kalau kita punya approach atau pendekatan tertentu menyadari plus minusnya itu tuh. Tampaknya John Frame bukan tidak menghargai gaya Van Til ya. Mungkin sedikit banyak dia pakai gaya itu juga karena dia lahir dididik dalam tradisi itu juga gitu ya. Tapi dia menyoroti sisi-sisi negatifnya dan berusaha mengikis bagian itu sehingga artikel Frame sih kritiknya walaupun yang paling substansi itu ya menyentuh ke intinya sebenarnya message-nya sangat lunak ya. Jangan mengasumsikan yang terlalu keras dulu terhadap unbelievers dan ini ya. Dan jangan mengasumsikan terlalu keras terhadap orang-orang yang lain yang gaya apologetnya kedengarannya kayak tradisional. Karena bukan itu satu-satunya yang benar dan valid gitu. Gitu doang. Dia tidak bilang itu tidak valid atau apa Van Til gitu ya. Jadi cukup lunak sebenarnya. Dan yang dia mau lawan adalah kekakuannya itu sih. Ya. Ya, tapi saya mendorong ya Bapak Ibu mengembangkan style yang Bapak Ibu nyaman ya di situ ya. Dan banyak pilihan ya. Ya biasanya saya nggak menyodorkan Van Til sebagai salah satu opsi karena di kalangan reform ya dia banyak dibicarakan, mungkin di kelas-kelas lain asumsi saya udah terbiasa ya, justru gaya-gaya yang lain itu yang masih kurang, dan supaya undangan John Frame itu tersambut saya menyajikan gaya-gaya yang lain yang ada begitu ya, nanti kan tugas dosen-dosen lain
untuk menyajikan gaya Fantil kalau pas mereka ngefans juga gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan saling melengkapi ya. Terhadap bahwa kuliah ini tidak bisa lengkap, itu saya menyadari penuh dari awal, dan mudah-mudahan tetap masih berguna ya. Thank you Bapak Ibu untuk komentar Fantilnya. Kita tetap masih butuh waktu untuk debat, jadi diskusi Fantilnya kita tutup sampai di sini dulu. Nanti kalau ada kesempatan kita bisa ini lagi ya, bahas lagi materi-materi yang lain.